Dari tadi pagi aku udah bangun kayak gitu. Aku mau siapin sarapan seperti biasanya. Hari ini aku libur, anakku libur kan. Biasanya aku kayak sekolah. Kalau yang anakku pertama tuh aku enggak ya, aku enjoy kayak gitu. Maksudnya aku kerja. Nah, sekarang aku di rumah. Aku di rumah, terus anakku itu kayak aku yang sekolah kayak gitu loh. Jadi ya sudahlah, aku terima keadaan, nanti lihat aja perkembangannya. Aku kan udah pengalaman anak pertama ya, kayak gitu. Aku nyiapin sarapan dulu, anak aku kayak gitu. Aku ya tadi aku ndak dapat yo lagunya, salah dewi komentarnya ditutup kayak gitu loh. Jangan biarkan dia pergi seperti kekasihmu. Salah ya. Jangan biarkan dia pergi seperti dirimu dahulu. Jangan biarkan dia menangis seperti kekasih hatimu. Jangan biarkan dia tergoda seperti hatimu sendiri. Kayak gitu, itu aku nggak dapet loh. Salah deh komentarnya, nggak diiku. Iya, aku kapan-kapan aku mau searching sih, tapi belum dapet juga. Tapi aku nggak bisa nyetelnya di Vision ini. Aku mau buat, ada Vision bagus juga, tapi aku nggak biasa ya, jadinya nggak. Loading masih lama loadingnya. Aku mau bikin sarapan dulu gitu. Aku mau bikin sarapan. Itu anakku udah bangun, dia tuh selalu bangun pagi. Kalau kakaknya itu jam 3 masih masih baru tidur ya, kayak gitu ritmenya. Ini aku bikin popok chicken, popok ini enak loh. Aku popok chicken sama aku mau ini yang keju. Aku pakai yang frozen buatan aja ya. Aku tahu kan capek, ini aja belum kering loh. Nggak tahu kapan, ini aja udah tak pakai kerja kayak gitu. Ya wis gak apa-apalah, yang penting aku sehat kayak gitu loh. Kalau ada anak cewek mungkin bisa gantian ya, nggak ya no, nggak apa-apa. Untungnya rumahnya nggak terlalu besar gitu. Mana ya, aku agak error ini. Sakit kayak gitu tuh stabilitas hati aku udah sensi banget kayak gitu. Yang rumah pingin AC lah, yang pingin pulang lah. Ya nggak ada nggak ada aduh nggak ada penyesalan kan di mata aku. Coba coba, masa ada yang patah hati sih kayak gitu loh. Aku nggak mau bikin teman-teman aku patah hati, padahal nggak ada kok yang ngajak langsung nikah tuh, nggak ada. Kalau ada pas SMA kayak gitu ya, aku nggak usah kuliah kayak gitu loh. Aku nggak terbebani dengan apapun kayak gitu. Aku harus kerja di sini kayak gitu. Terus ya kayak gitulah, mungkin tanggung jawabku nggak terlalu banyak kayak gitu. Ya mungkin uang 2,5 juta udah cukup buat kalau sambil zaman dulu. Kayaknya aku kalau beli-beli kan murah di sana ya, kayak sayur kayak gitu kan bisa nanam. Tapi aku nggak tahu, nggak tanya ibu aku, bu sehari itu ya kan sangat fleksibel sekali ya gitu. Ibu aku masaknya kan ada melico yang datang kayak gitu ya, mau hari ini bayam apa-apa kayak gitu, itu udah siapkan jam 10 pagi, itu udah didata sama yang sama sama itu meliconya kayak gitu. Besok pagi-pagi diantar, ibu tinggal ngambil di pintu itu, habis itu dimasak kayak gitu. Kak gini aku
nggak ada. Sekarang aku juga kalau ada yang hijau di depan rumah itu kadang aku suka, kadang enggak. Udah ya, udah aku masak sedikit aja khusus buat anakku. Soalnya soalnya anakku libur, ban barusan udah kering kayak gitu. Ada kelas 6 mau ulangan, wis alhamdulillah kayak gitu. Aku anakku tuh kadang kan pagi-pagi gitu udah lapar aku. Ya kayak gitu ya, ya wis nggak apa-apa. Kalau lapar dia harus apa ya, jadi anak kritis, minta sama mamanya gitu. Jam berapa ini udah sarapan sayang? 6. Setengah 6. Oh iya, teh apa? Air putih. Air putih. Oh ya, anakku itu kayak gitu. Aku kan udah bilang rumahku pakai ala-ala warung aja kadang kayak gitu. Kalau minta minum, minta apa gitu bilang, ya nanti udah tahu sendiri kan perkembangannya kalau tuh gak semuanya, masa anak setiap anak itu sama perkembangannya kan enggak ya, makan makan ya kan nggak sama setiap anak perkembangannya. Itu ada yang udah bisa, aku dulu tuh SMP udah bisa nyapu, nyiram bunga kayak gitu. Ya ampun, kayak gitu loh. Sekarang aku nggak itu, nggak terlalu menuntut banyak, aku ikutin aja perkembangannya. Oh nah, di kok ini juga kon nyapu. Tapi dia pasti bisa nanti, ada masanya kayak gitu tuh. Guys, aku udah mau siap-siap menyambut hari ini dengan rasa yang penuh semangat. Terus tidak cengeng lagi. Ini ada drop aku kayak gini, berapa hari aku mikir sih enggak kayak gitu. Ya kayak gitu loh, setan hati. Setan ikut bicara. Setan dalam hati ikut bicara, bagaimana kalau saja. Terus apa? Kayaknya hati-hati yo baca lagu itu. Eh, Kayaknya itu jangan apa ya? Aku nggak bilang GR apa ya? Jangan kepo, jangan baper kayak gitu loh. Kayak gitu aja, jangan baper. Ya, kayak gitu. Aku kayak gitu terus dari dulu kayak gitu. Dari dulu kayak gitu. Dari dulu aku lagu-lagu itu sangat nemenin aku kayak gitu. Aku, tapi aku nggak boleh koridor keluar dari jalan yang aku suka kayak gitu loh. Yang nggak mungkin deh aku maksa cowok kayak gitu. Aku nggak pernah maksa cowok itu, kecuali ini pak suami nekat banget karena sudah nggak boleh, nggak usah ke rumah kayak gitu loh. Aku kan takut ibu aku, waduh tenanan. Aku bener-bener dia tuh aku nggak ada laki-laki senekat ini kayak gitu loh. Terus temanku tuh yang salah jalan itu teman aku. Memang kamu sengaja kayak gitu ya Allah, itu memang udah kasih jalan kayak gitu. Ayo jalan-jalan. Nggak bisa, aku harus bantu ibu aku kayak gitu di desa gitu. Kalau dari desa ke desa, aku nek nang desa aja sih wis tahu ya. Omaku yo desa, aku dijak mosok wong desa dijak nang desa kayak gitu. Wes. Tapi kalau wong desa, kalau aku kayak gini kangen kayak itu. Memang dari dulu jarang aku makan nasi jagung, itu jarang. Soalnya kan itu buat enak, lebih enak kayak gitu loh. Jadi kalau nasi jagung itu mahal loh, 8.000 sekarang udah naik. Terus kayak gitu aja. Kalau nasi jagung aku suka sekali. Kalau di sawah itu sebenarnya aku nggak tahu ya. Kalau nasi bungkus kayaknya oron apa aja kayak gitu. Cuman katanya ibu aku itu enak kok, ini seger kayak gitu. Pakai lalap, mesti pakai lalap kayak gitu. Sayur fresh fresh semua loh, nggak nggak nget-ngetan kayak gitu loh. Capcay, aku belum pernah sih ibu kuliah masak capcay buat orang sawah itu. Kuliah kecuali 2 orang kayak gitu, nggak apa-apa. Mungkin ya ibuku juga kos juga ya, kalau misalkan dikasih frozen kayak gitu juga mahal ya, nggak ada dulu
Zaman dulu nggak ada frozen. Sekarang apa-apa bisa di frozen, telur Bali bisa, terus ayam ungkep bisa, apa aja bisa. Terus ada kulkas kekinian itu yang freezer tapi bentuknya mendatar, itu ada. Lebih mudah sih sebenarnya. Tapi kalau aku kan kurang keranjangnya, kurang ya kayaknya. Sap-sapnya itu harus ada sapnya. Ini apa, barang apa, ada sapnya nggak ada itu. Jadi harus bongkar-bongkar kayak gitu kalau harusnya ada sap-sap kayak freezer yang tegak kayak gitu loh. Udah ya, aku doain aku semangat terus ya. ditemenin ditemenin enggak lah ya, tidur lah kayak gitu. Masa ditemenin terus? Ya dulu itu ditemenin terus. Aku kamu waktu Maten Baru kamu keluar sana loh, duduk-duduk sama bapak-bapak. Enggak mau loh. Kenapa enggak mau? Ya wes ya, namanya pengantin baru ya. Bulan madunya di kontrakan. Bulan madunya di kontrakan ya Allah. Terus orang ya itu, terus aku ke rumah temanku ya. Kemana? Ke rumahnya. Ya wes nggak apa-apa, berangkat sendiri dia. Ya kan nggak langsung lepas ya sama temen-temennya, itu masih kadang temen laki-lakinya yang ke rumah kayak gitu. Temenku, kalau teman aku itu nggak, ya masih Lulu, Umi Habibah masih ke rumah aku ya. Terus siapa yang ke sana ya? Banyak kok teman-teman aku, banyak. Kalau aku, teman aku lebih banyak. Teman kosku. Terus apa lagi ya? Mbak Endah yang pernah ya, teman kosku Mbak Endah, terus Riko sama mamahnya Riko, terus Lulu, Umi Habibah, terus apa lagi ya? Udah itu aja. Kalau pak suamiku ada ya, berapa ya, cuman dua ya, ada ya. Cuman dua pak suami aku. Laki-laki ya. Laki-laki itu wala rahasia dong namanya. Masa cemburu. Kasar lagi cemburu ya. Aku udah bahagia dengan keluargaku. Kamu tuh kalau meratap itu kayaknya sangat itu loh, kayak naif kayak gitu loh. Iya loh, nggak apa-apa, aku naif nggak apa-apa. Tapi aku tetap posesif. Kayak gini nih aku nggak mau ini kayak gini. Aku tetap posesif pokoknya. Coba aja lagunya posesif apa yuk. Temen aku tuh dia posesif yang kayak yang ada laki-laki yang pakai bulu-bulu kayak gitu loh. Kayak kayak gitu posesif. Mengapa ku begini kayak gitu. Itu lagu ini sopo nggak, masa semua laki-laki kayak gitu sih. Aku nggak tahu, pokoknya aku udah kayak gitu. Aku sudah berusaha menjadi ibu yang baik kayak gitu, menjadi istri yang baik, menjadi sahabat yang baik, menjadi saudara yang baik, ya menjadi anak yang baik kayak gitu. Menjadi anak baik. Tapi kamu kok suka sih dikasih predikat? Maksudnya apa? Ibu aku itu keras banget didik aku kayak gitu, karena aku perempuan, terus punya adik 4 kayak gitu, 3 kayak gitu. Jadi aku harus strong dan aku memberi contoh yang baik kayak gitu loh. Kayak gitu, aku boleh mengeluh tapi nggak boleh cengeng kayak gitu, karena hidup itu terus jalan. Nggak boleh patah hati, patah semangat. apalagi sampai sudahlah, tak ada waktu mikirin kamu. Kebalik ya, ya ampun kebalik ya. Aku kadang-kadang mikir apa sih koncoku iki. Aku pengen kerja sebenarnya, tapi ya setelah di YouTube aja. Pak suami kamu nggak usah mikir-mikir aku minta kerja ke dia. Aku gampang beda ego, saat klikan aja aku dikei aku ngono. Tapi kayaknya dia bilang itu, aku takut ada yang lebih mencintai kamu daripada aku kayak gitu. Sahabat aku kan bisa aja kayak gitu.
perempuan ya jelas perempuan. Kalau laki-laki aku nggak tahu hatinya laki-laki itu kayak apa, aku nggak pernah. Aku tahu bapakku, terus aku tahu adik-adik aku kayak gitu aja, kayak itu saudara-saudara yang aku kenal kayak gitu. Ya aku kayak gitu, semakin aku memikirkan aku semakin sulit melupakan. Sudahlah, tak ada waktu, tak ada waktu mikirin aku. Ibu aku kayak gitu, gak apa-apa. Aku dicap predikat. Memang mbok aku suka sama mbok aku daripada ibu aku sibuk banget. Aku lebih cinta sama ibu aku kayak gitu, lebih sayang sama ibu aku. Tapi udah, ibu aku lebih suka kalau aku harus ditinggal kayak gitu, supaya mandiri, supaya terbuka pikirannya, supaya bisa membuka hatinya untuk cinta yang lain. Masanya anak perempuan kalau bisa sih. Kalau bisa masa 50 tahun punya anak lagi. Aku lihat kalau punya anak perempuan tuh kayaknya eh, apa ya, dia membawa bahtera rumah tangganya tuh lebih soft kayak gitu loh kayaknya. Tapi aku udah dapat bapakku kayak gitu, bapakku udah soft banget sama ibu aku kayak gitu. Aku nggak perlu cengeng lagi, jadi aku kayak lebih kuat kayak gitu loh. Aku kan laki-laki, aku kan punya anak laki-laki, aku harus lebih kuat daripada laki-laki di rumah ini kayak gitu. Ya wes, selamat pagi. Katanya Pak suami jangan pagi-pagi bikin vlognya, kak usah nanti aja. Aku mau pas aku kalau tidur terus itu nggak bisa. Aku udah jam 4 kayak gitu tuh, aduh bangun. Aku nggak bisa. Mungkin kalau aku bisa sih bikin kue kayak gitu tak jual. Aku udah pernah coba kayak gitu loh. Aku udah pernah coba, aku patah patah semangat kayak gitu loh. Masa nggak mau, aku enak bener loh, aku bikinnya tuh sari kacang hijau itu disaring kayak gitu, cuman aku titipin ke toko. Aku kan nyoba kayak gitu loh. Terus kayak ini gak usah lah kok, aku nek pancene terpaksa misalkan aku kepepet masalah ekonomi kayak gitu, aku pulang aja, aku sama adik aku kayak gitu. Kayak gitu aja. Kalau aku ke teman aku kayak gitu, kalau ke teman aku mungkin aku ya pulang dulu kan nggak bisa kok. Kalau ke teman aku langsung nggak tahu juga aku jalannya, moga-moga aku nggak masih diridhoi Allah, diberi rezeki kayak gitu. Makanya aku, Pak suami hemat ya, iya hemat kayak gitu. Aku disuruh hemat. Terus kalau makan nugget itu jangan banyak-banyak, tiga aja. Anak-anak itu kok lima, kok tiga. Aku sih belum pernah sih aku digado kayak gitu. Telur asin aja nggak pernah aku gado. Kalau sisa ya aku gado kayak gitu. Gado itu nggak tanpa nasi. Ya udah kayak gitu aja aku masih salah. Ya mungkin bukan salah sih, karena aku dulu kan apa ya, aku ya itu asal kenyang. Aku karena nggak makan nasi aja, jajan rujak cingur, rujak manis, terus kayak gitu. Kalau di sini tuh jauh kan, kalau nggak aku stok kayak gitu loh. Tapi sekarang udah banyak, aku suka banyak. Aku kemarin dikasih saudara adik ipar aku kayak gitu. Adik aku baik-baik semuanya sebenarnya itu kayak gitu. Tapi kayaknya aku bertengkar lagi kayak masa kecil itu, enggak juga. Aku nggak pernah bertengkar, aku baikan aja sama adik aku kayak gitu. Kalau nggak gitu siapa yang jaga di sana di Probolinggo itu, meskipun sedikit tapi kan semoga berkah kayak gitu. Amin ya. Aku kadang kan di medsos itu delok wong sugih-sugih tok ya. Aku sebenarnya minder sih. Nggak tahu teman aku juga minder ya. Mungkin kok nggak ada subscribe-nya kayak gitu. Nambah satu nggak apa-apa. Aku nggak komersil banget kayak gitu. Terus aku cuman memanfaatkan bahwa waktu itu nggak mungkin terulang lagi kayak gitu. Masa emas aku, masa produktif aku kayak gitu. Meskipun masa produktif itu dalam tanda petik ya, masa baby kayak gitu ya, apa aja baby aja kayak gitu.
Ya, ibu aku umur berapa ya punya baby itu? 47. Kalau aku udah 50. Katanya dokter itu bahaya kayak gitu. Tapi udahlah, lepas semua angan-angan itu. Gak usah terlalu banyak berharaplah pada yang ya mungkin anak aku kayak gitu bisa ya memberikan apa ya, ya kekasih hatinya kayak gitu, menyenangkan dia, membagikan dia terus. Jadi aku nggak terlalu banyak berpikir, nggak, aku tenang kalau meninggal kayak gitu. Udah ada estafet kayak gitu loh, kayak gitu aja estafet. Oh, wis seneng sih aku, tapi aku ngomong ya, harus kayak gitu, harus banyak apa ya, pengalaman kayak gitu. Ingat-ingat aku selalu termenung sendiri kayak gitu, sering kayak gitu. Ya wis lah, apa aku nggak, timbang aku ngomong dewe mending tak video wae. Ayo, timbang aku berangan-angan kayak berimajinasi kayak gitu ya, berimajinasi lebih baik aku syuting aja. Kalau temanku suka alhamdulillah, kalau enggak ya sabar aja.